Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor perdagangan umum, yaitu PT Astra International Terbuka, dengan kode saham ASII. Selamat pagi Insan Astra. Berikut sejarah dan profil ASII. Astra International awalnya didirikan oleh Chia Kian Leong atau William Suryajaya, Chian Kin Jo atau Benyamin, dan Lim Peng Hong pada tahun 1950-an. Nama Astra diambil dari nama Latin, yang berarti bintang. Awal mulanya, Astra menjadi distributor limun merek Prim Club Cornet, dan produk lokal pasta gigi. Ada usaha lain yaitu pengiriman fosfat aluminium, bohlam dan mengekspor kopra. Dari ketiga pendiri Astra, hanya Kian Leong yang mengelola Astra sampai sekarang. Mulai tahun 1970, Astra ditunjuk menjadi distributor sepeda motor Honda dan alat perkantoran produksi Fuji Xerox. Dari sinilah Astra mendirikan PT Federal Motor, yang kini menjadi PT Astra Honda Motor. Saat krisis moneter tahun 1998, saham Astra pun ikut terjual, dan pemerintah melakukan tender yang dimenangkan oleh Jardine Cycle & Carriage pada tanggal 25 Maret tahun 2020. Sejak itu kepemilikan Astra berada ke tangan asing sampai saat ini. Astra International adalah sebuah perusahaan multinasional yang memiliki bisnis meliputi perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, teknologi informasi, dan jasa konstruksi. Berikut entitas anak usaha Astra International, di mana terdapat 7 anak usaha yang dimiliki, di antaranya yang pertama, otomotif, di mana memproduksi dan merakit kendaraan bermotor beserta komponennya. Kedua, jasa keuangan, dengan berbasis pembiayaan pengadaan unit, dan asuransi menjadi penopang kepemilikan kendaraan bermotor. Ketiga, alat berat, melalui United Tractor selalu memenuhi permintaan pertambangan. Keempat, agribisnis, dengan lahan induknya produksi crude palm oil atau sawit. Kelima, infrastruktur logistik, di mana fokus terhadap jasa transportasi pengiriman unit dan jalurnya. Keenam, teknologi informasi melalui Astra Grapia. Dan ketujuh, lini properti, di mana salah satunya pembangunan Menara Astra. Berikut kerjasama usaha Astra International, dengan komposisi kerjasama dalam persentase, di antaranya yaitu, Toyota Astra Motor, Astra Daihatsu Motor, Isuzu Astra Motor Indonesia, UD Astra Motor Indonesia, Traktor Nusantara, Astra Honda Motor, Toyota Astra Financial Service, Komatsu Astra Finance, dan Bank Jasa Jakarta. Berikut persentase segmen pendapatan Astra International, yaitu, otomotif sebesar 41%, jasa keuangan sebesar 11%, alat berat, tambang, konstruksi dan energi sebesar 39%, agribisnis sebesar 9%, infrastruktur dan logistik sebesar 7%, teknologi informasi sebesar 1,8%, dan properti sebesar 0,2%. Berikut info dan fakta Astra International. Astra International atau Astra Group, memiliki lebih dari 200 anak perusahaan, perusahaan asosiasi, serta pengendalian bersama entitas dalam 7 lini usaha, di mana jumlah total karyawan dan entitas anak usaha tercatat sejumlah 123.894 karyawan. United Tractor, bersama dengan Sumitomo dan Kansai Electric Power melakukan perjanjian jual beli listrik untuk ekspansi proyek PLTU Tanjung Jati dengan kapasitas 1000 MW. Perusahaan membentuk Astra WeLab Digital Arta, atau AUDA, yang menawarkan produk pinjaman mobile kepada konsumen retail. Tahun 2018, Astra berinvestasi sebesar 2 triliun pada saham PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, atau Gojek. Sebagai bentuk kolaborasi, Astra akan menyediakan armada untuk transportasi online tersebut.
Berikut penghargaan Astra Internasional. Perusahaan menerima penghargaan secara masif yaitu selama 9 kali. Dalam kategori Best Managed Company dari tahun 2001 hingga 2011. Dan menerima selama 7 kali dalam kategori Best Corporate Governance dari tahun 2003 hingga 2011. Penghargaan lain diterima pada tahun 2020, di antaranya Overall Most Outstanding Company in Indonesia, Outstanding Company Award in Automobiles and Component Sector in Indonesia, Outstanding Company Award in Industrial Sector in Indonesia. Berikut profil dari Astra Internasional. Perusahaan didirikan pada tanggal 20 Februari tahun 1957. Dengan bisnis usaha yaitu perdagangan umum, di mana tanggal masuk bursa pada tanggal 4 April tahun 1990. Harga saat masuk bursa sebesar Rp14.850 per lembar, dan saham yang beredar sebesar 30 juta lembar. Berikut komposisi pemegang saham Astra Internasional, di mana untuk Jardine Cycle & Carriage Limited memegang kepemilikan sebesar 50,11%, masyarakat non-warkat sebesar 45,07%, masyarakat warkat sebesar 4,82%, dan saham treasury sebesar 0%. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari market kapitalisasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Terlihat dalam hal ini sektor otomotif, yang menjadi bisnis andalan Astra tetap berpengaruh imbas COVID-19, membuat minat pasar menarik diri dari investasi di sektor ini. Namun kepercayaan bisa kembali meningkat seiring dibuka kembali aktivitas, dan investor kembali hadir menaruh kepercayaan pada Astra. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari net profit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ada hal menarik di sini, penurunan laba terjadi setelah imbas pandemi. Hal ini terjadi ketika aktivitas pasar yang belum stabil, dan kebijakan perusahaan untuk berinovasi. Alhasil di tahun 2022 melonjak seiring beberapa subsidi dari pemerintah untuk kendaraan listrik sehingga minat masyarakat ikut meningkat. Di samping itu penjualan alat berat pun mendongkrak laba di tahun tersebut. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari total ekuitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Terlihat grafik yang sangat baik ditunjukkan oleh Astra, terhitung sejak di tahun 2017 grafik peningkatan terus terjadi dari tahun ke tahun hingga tahun 2022, dengan peningkatan rata-rata sebesar 10%, ekuitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan, untuk menggunakan sebagian labanya dengan tujuan memperkuat modal dari tahun ke tahun. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari rasio hutang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Semenjak tahun 2019 hingga 2022, perusahaan menunjukkan strategi yang baik, yaitu meningkatkan ekuitas dan menurunkan rasio hutangnya. Perusahaan mengambil sikap dengan melunasi hutang berbunga, dan hutang jangka pendeknya. Berikut dividen Astra, terhitung semenjak 5 tahun lalu, yaitu di tahun 2017, Astra cukup rutin membagikan dividen, 2 kali dalam setahun yaitu final dan interim, dengan yield rata-rata sebesar 5%, dihitung dari perbandingan harga saham di tahun yang sama. Melalui pembahasan kali ini, Astra merupakan induk emiten saham grup Astra, di mana anak usaha lain yang juga masuk dalam Bursa Efek Indonesia yaitu Astra Agro Lestari, Astra Grapia, Akset Indonusa, Astra Autopart, dan United Tractor. Berikut potensi Astra di masa depan. Pertama, potensi di sektor pertambangan, di mana ketahanan ekonomi China menjadi katalis penopang komoditas batubara. Kedua, menurut pengamat, meyakini bahwa penjualan otomotif akan lebih baik, dikarenakan daya beli masyarakat masih cukup tinggi. Ketiga, perusahaan terus berekspansi dengan investasi dalam sektor digital, yaitu Gojek, Sayurbox, Halodoc, Mapan, dan Paxel, yang memiliki okupansi tersendiri pada ekosistem digital. Keempat, sejalan dengan tujuan Astra jangka panjang, bahwa perusahaan akan masuk ke energi terbarukan,
dan mineral mining, serta jasa keuangan, mengingat literasi keuangan di Indonesia yang belum mencapai tingkatan negara-negara lain. Sekian pembahasan kali ini dari PT Astra Internasional Terbuka. Semoga bisa memberikan penjelasan agar bisa lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.